Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan istinbat dan istidlal. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Pertama, Ayu Purnawati Putri dengan NIM 110401200098. Saya sendiri Azhara Aulia Putri dengan NIM 110401200099. Yang ketiga, Azhara Nisa Ramadhani Halid dengan NIM 110401201000. Yang pertama akan dibahas adalah istinbat. Pokok bahasan dalam istinbat sendiri akan terbagi menjadi 4. Yang pertama, pengertian, metode, pendekatan dari sisi kebahasaan, serta pendekatan dari sisi maqasid asy-syariah. Pengertian istinbat. Istinbat secara bahasa atau literal berarti mengeluarkan sesuatu dari persembunyiannya. Lalu secara istilah adalah mengeluarkan pendekatan fikih dari Al-Quran dan As-Sunnah melalui kerangka teori yang dipakai oleh ulama usul. Dari kedua pengertian di atas dapat disimbolkan bahwa istinbat adalah suatu upaya menemukan hukum syara dari nas Al-Quran dan Sedangkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai dalil hukum Islam yang asasi dalam menunjukkan hukum menggunakan berbagai cara. Ada yang tegas dan ada yang tidak tegas. Ada yang melalui arti bahasa dan ada juga yang melalui maksud hukumnya. Di sisi lain, terdapat pula pertentangan antara satu dalil dengan dalil lainnya yang tentunya memerlukan penyelesaian. Oleh karena itu, agar bisa mendapatkan hukum yang tepat dibutuhkan metode yang tepat pula. Dan para usul fikih telah membahas dan merumuskan metode-metode yang dapat digunakan untuk melakukan istinbat hukum dari Al-Quran dan As-Sunnah. Secara garis besar, metode dan kaidah yang digunakan untuk melakukan istinbat hukum diklasifikasikan menjadi dua, yaitu melalui pendekatan kebahasaan atau turuk lafziyah dan pendekatan makna atau turuk manawiyah atau maqasid asy-syariah. Selanjutnya akan dijelaskan kedua metode istinbat hukum tersebut. Lalu pembahasan yang ketiga mengenai istinbat adalah pendekatan istinbat hukum dari sisi kebahasaan. Dalam istinbat hukum dengan pendekatan kebahasaan, hal pertama yang mendapat perhatian dari para ulama usul fikih adalah pengertian lafaz dalam kaitannya dengan posisi lafaz dalam kalimat. Untuk selanjutnya, pembahasan tentang lafaz melebar sampai pada kajian lafaz dengan melihatnya dari berbagai sisi. Oleh karena itu, ulama usul fikih pada periode klasik telah membahas tentang keberadaan lafaz dan maknanya secara panjang lebar dalam kitab-kitab mereka. Maka dari itu, selanjutnya akan dibahas mengenai lafaz melalui klasifikasinya, yaitu yang pertama, lafaz dilihat dari sisi makna yang diciptakan atau cakupannya. Yang kedua, lafaz dilihat dari sisi penggunaannya terhadap makna. Yang ketiga, dilihat dari sisi kejelasan dalam menunjukkan makna. Dan yang keempat, lafaz dilihat dari sisi cara pengungkapannya terhadap makna. Lafaz dilihat dari sisi makna yang diciptakan atau cakupannya. A. Am. Lafaz am merupakan lafaz yang sejak pertama diciptakan untuk menunjukkan arti umum yang tidak memiliki batas, yang tentunya masih dalam ruang lingkup lafaz. Berikut ini akan disebutkan bentuk-bentuk lafaz am menurut Fatih Ad-Duraini. Yang pertama, isim mufrad atau tunggal yang dimakrifatkan dengan alif lam atau idafah.
Yang kedua, lafadz jamak plural yang disertai alif dan lam di awalnya. Yang ketiga, lafadz kala atau setiap dan jamaya atau seluruhnya. Yang keempat, isim syarat, kata benda untuk mensyaratkan. Yang kelima, isim mausul atau kata ganti penghubung. Dan yang keenam, isim nakirah yang jatuh setelah nafi, nahi, atau syarat. Lafadz am dilihat dari segi makna yang dimaksud dikelompokkan menjadi tiga, yaitu isim mufrad tunggal yang dimakrifatkan dengan alif, lam, dan idhofah. Yang pertama, lafadz am yang dimaksudkan untuk umum, yaitu am yang disertai dengan petunjuk menghilangkan kemungkinan untuk dikhususkan. Lafadz am yang seperti ini hukumnya qat'i ad-dalalah. Lafadz am tetapi yang dimaksud adalah khusus, yaitu am yang disertai petunjuk yang menghilangkan arti umumnya dan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan am tersebut adalah makna khusus. Dan yang ketiga, yang bersifat mutlak, yaitu am yang tidak disertai dengan petunjuk yang menghilangkan kemungkinan dikhususkan dan tidak disertai petunjuk yang menghilangkan keumumannya. Lafadz am yang bersifat mutlak ini banyak dijumpai dalam teks yang terdapat lafadz am yang tidak dibarengi dengan karinah lafziyah, fi'liyah, atau urfiyah, adat kebiasaan. Lafadz am yang bersifat mutlak menunjukkan makna umum selama tidak ada dalil yang mentaksiskannya. B. Khas. Lafadz khas adalah lafadz yang dibuat untuk menunjukkan kepada sesuatu yang terbatas jumlahnya, mencakup segala sesuatu yang bisa diterapkan kepadanya atau diterapkan kepada individu-individu tertentu. Para juris Islam sepakat bahwa lafadz khas dalam nas syara menunjukkan kepada pengertiannya yang khas secara qat'i atau pasti, dan hukum yang dikandungnya juga bersifat qat'i selama tidak ada indikasi yang menunjukkan pengertian lain. Lafadz khas mempunyai 4 bentuk, yaitu amr, nahi, mutlak, dan muqayyad. Lalu ada lafadz yang dilihat dari sisi penggunaannya terhadap makna. Nah, ini mencakup A, hakiki, dan majazi. Hakiki adalah kata yang digunakan menunjukkan makna atau pengertian yang asli baik secara bahasa, syar'i, kebiasaan, atau terminologi. Lafadz hakiki dilihat dari sisi penciptaan awal dan penggunaannya diklasifikasi menjadi 4, yaitu hakiki lugawi, hakiki urfi, hakiki istilahi, dan hakiki syar'i. Hakiki lugawi adalah makna hakiki yang ditentukan oleh bahasa sesuai dengan awal penciptaannya. Misalnya kata asama yang makna hakikinya adalah segala sesuatu yang ada di atas kita. Hakiki urfi adalah makna hakiki yang diketahui berdasarkan kebiasaan yang sering difahami oleh masyarakat umum. Misalnya kata ad-dabah yang berdasarkan urfi umum menunjukkan arti hewan ternak yang berkaki 4. Lalu ada hakiki istilahi, adalah makna hakiki yang hanya diketahui oleh kalangan tertentu. Misalnya kata khas dan am yang makna hakikinya hanya diketahui oleh ulama usuliyin. Hakiki syar'i adalah makna hakiki yang ditentukan oleh syariah. Misalnya kata as-salat yang makna hakikinya ditetapkan oleh syari', yaitu perbuatan tertentu yang terdiri dari perbuatan dan ucapan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Dari klasifikasi tersebut dapat dipahami bahwa makna hakiki hanya dapat diketahui berdasarkan penjelasan dari peletak bahasa atau istilah. Lalu majazi atau metaforis adalah kata untuk menunjukkan makna sesuatu selain makna yang sebenarnya, karena adanya hubungan antara makna asli dan makna baru dan ada petunjuk atau karinah yang menghalangi penggunaan makna hakiki. Lalu ada B, yaitu sarih dan kinayah. Sarih adalah lafadz yang maksudnya tidak tersembunyi karena sering digunakan, baik dengan makna hakiki atau makna majazi. Sedangkan yang dimaksud dengan kinayah adalah lafadz yang tersembunyi maksudnya baik secara hakiki maupun majazi. Lafadz sarih mempunyai akibat hukum secara langsung kepada hal yang lain. Misalnya dalam masalah talak, bila suami berkata kepada istrinya, engkau aku cerai, maka dengan perkataan tersebut
terjadi perceraian sekalipun tidak disertai dengan niat. Sedangkan kepastian hukum yang diakibatkan oleh lafaz kinayah sangat tergantung dengan niat. Misalnya, seorang suami berkata kepada istrinya, "Pulanglah engkau ke rumah orang tuamu." Ucapan ini sangat tergantung pada niat suami ketika mengucapkannya. Jika suami bermaksud menceraikan istrinya, maka telah jatuh talak. Jika suami tidak bermaksud menceraikan istrinya, maka tidak terjadi talak. Lalu yang ketiga adalah lafaz dilihat dari sisi kejelasan dalam menunjukkan makna. Nah, yang A adalah wadih adilalah. Wadih adilalah adalah lafaz yang menunjukkan makna melalui bentuk asalnya tanpa terikat oleh faktor lain. Lafaz yang masuk dalam kategori wadih adilalah dibagi menjadi 4, yaitu 1. Zahir. Menurut Al-Bastawi, zahir merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan kata yang sudah jelas maksudnya bagi orang yang mendengarkannya melalui bentuk kata itu sendiri. Lalu yang kedua adalah nas. Nas adalah suatu lafaz yang menunjukkan hukum yang jelas, yang diambil menurut alur pembicaraan namun mempunyai kemungkinan ditaksis dan ditakwil yang kemungkinannya lebih lemah daripada kemungkinan yang terdapat dari lafaz zahir. Lalu yang ketiga adalah mufassar. Mufassar adalah lafaz yang menunjukkan kepada maknanya secara jelas dan rinci tanpa ada kemungkinan untuk dipalingkan kepada pengertian lain atau takwil atau ditaksiskan. Lafaz mufassar dilihat dari sisi faktor yang menyebabkan kejelasan maknanya dibagi menjadi 2, yaitu kejelasan makna yang bersumber dari bentuk lafaz sehingga tidak membuka ruang bagi takwil atau taksis. Lalu yang kedua, kejelasan makna karena ada penjelasan dari dalil lain yang qat'iyah. Lalu yang terakhir atau yang keempat adalah muhkam. Muhkam adalah lafaz yang maknanya sudah jelas berdasarkan bentuknya sendiri dengan tingkat kejelasan yang kuat melebihi kejelasan mufassar dan tidak memiliki kemungkinan untuk adanya takwil atau nasah. B. Ghair wadih ad-dalalah. Ghair wadih ad-dalalah adalah lafaz yang tidak jelas penunjukannya terhadap makna. Lafaz yang masuk dalam kategori ini bisa menunjukkan makna apabila didukung oleh indikasi eksternal. Ulama Hanafiyah membagi lafaz yang masuk dalam kategori ini menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama khafi. Khafi adalah lafaz yang mempunyai ketidakjelasan yang bukan disebabkan oleh bentuk lafaz, tetapi disebabkan oleh penerapan makna lafaz tersebut pada kasus yang serupa. Yang kedua, musikil. Musikil adalah lafaz yang tidak jelas makna yang dikehendaki yang disebabkan oleh lafaz itu sendiri. Sehingga untuk menemukan makna yang dikehendakinya harus dilakukan pemahaman yang intensif dan didukung dengan petunjuk atau karinah yang menjelaskan makna untuk sebenarnya. Untuk lafaz kafi, ketidakjelasan makna disebabkan oleh faktor eksternal. Lalu yang ketiga adalah mujmal. Mujmal merupakan lafaz yang maknanya tidak jelas yang hanya bisa diketahui melalui penjelasan dari syari sendiri. Ketidakjelasan makna lafaz mujmal disebabkan oleh 1. Makna etimologi dari lafaz itu sendiri, dan yang kedua adalah pengalihan makna lafaz dari makna lugawi kepada makna syari. Seperti lafaz as-salah yang secara etimologi berarti doa, namun yang justru dipakai adalah makna syari yang hanya bisa dipahami melalui hadis. Dan yang keempat adalah mutasyabih. Mutasyabih adalah lafaz yang bentuknya sendiri tidak menunjukkan kepada makna yang dimaksud, tidak ada indikasi yang menerangkannya, dan syari'nya sendiri tidak menjelaskan maknanya. Bentuk lafaz mutasyabih lebih banyak ditemukan pada ayat atau teks hadis yang berhubungan dengan masalah teologi. Lalu yang terakhir adalah lafaz yang dilihat dari sisi cara pengungkapannya terhadap makna. Nah, ini dibagi 4. Yang pertama ada ibarat an-nas, lalu isyarat an-nas, yang ketiga adalah lah an-nas, dan yang keempat tidak an-nas. Yang pertama, ibarat an-nas adalah makna yang ditunjukkan oleh nas sesuai redaksi kalimat, baik makna pokok asalah atau tambahan tabaiyah. Dan berdasarkan redaksi kalimat makna tersebut terangkum di dalamnya. Bila diamati sekilas, nampak adanya persamaan antara lafaz an-nas dan lafaz nas dengan ibarat an-nas.
tetapi pada hakikatnya berbeda. Perbedaan antara nas dan ibarat anas terletak pada cakupan makna. Kalau ibarat anas mencakup makna pokok atau asalah dan makna tambahan tabaiyah, sedangkan nas hanya mencakup makna pokok saja. Lalu yang kedua adalah isyarat anas. Isyarat anas adalah penunjukan lafaz terhadap suatu makna yang bukan makna yang dimaksud oleh redaksi nas, tapi merupakan makna yang terkait atau lazim dengan hukum yang disebut di dalam nas. Dan yang ketiga, dalalah an-nas adalah apabila ada nas yang secara tekstual menunjukkan hukum suatu kasus dan kemudian hukum tersebut dapat diterapkan pada kasus lain karena adanya faktor penyebab hukum yang sama. Dan yang terakhir adalah tidak anas adalah dilalah lafaz terhadap suatu makna yang tidak dapat berdiri sendiri kecuali dengan mentakdirkan atau menyisipkan lafaz yang lain. Dalam kaitannya dengan keberadaan lafaz yang menjadi sisipan yang bertujuan untuk menjelaskan keabsahan kalimat, ulama usul dari kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Mu'tazilah membagi dalam 3 bagian. 1. Sesuatu yang wajib ditakdirkan atau dimunculkan kebenaran suatu ucapan. Yang kedua, sesuatu yang wajib dimunculkan untuk kebenaran suatu ungkapan atau kalimat secara akal. Dan yang ketiga, sesuatu yang wajib ditakdirkan atau dimunculkan untuk sahnya suatu ungkapan secara syar'i. Pendekatan istinbat hukum dari sisi maqasid asy syariah. Pengertian maqasid asy syariah. Maqasid asy syariah secara bahasa adalah tujuan-tujuan dari hukum yang disyariatkan oleh Allah. Secara istilah umum, maqasid asy syariah adalah maksud Allah dalam menurunkan ayat hukum atau maksud Rasulullah dalam mengeluarkan hadis hukum. Sedangkan pengertian yang bersifat khusus adalah substansi atau tujuan yang hendak dicapai oleh suatu rumusan hukum. Dari beberapa pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa maqasid asy syariah adalah makna dan tujuan syariat yang ditetapkan oleh syari' pada hukum-hukum demi kemaslahatan umat manusia. Tujuan-tujuan tersebut dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Nabi sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia. Klasifikasi maqasid asy syariah terbagi menjadi 4. Yang pertama berdasarkan tingkat kebutuhan mukallaf, yang kedua berdasarkan tingkat cakupannya, yang ketiga berdasarkan tingkat kekuatan dalil pendukung, yang terakhir berdasarkan tingkat keaslian. Berdasarkan tingkat kebutuhan mukallaf, tujuan disyariatkannya hukum adalah untuk merealisasikan kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat, baik melalui cara mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Untuk menentukan apakah suatu perbuatan hukum mengandung nilai manfaat atau mudarat, maka tolak ukurnya adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, maqasid syariah berdasarkan kemaslahatan yang menjadi kebutuhan manusia dalam kehidupan dibagi dalam 3 tingkatan, yaitu daruriyat, hajiyat, dan tasiniyat. Yang pertama, daruriyat. Daruriyat adalah segala sesuatu yang harus ada demi tegaknya kemaslahatan agama dan dunia. Kemaslahatan yang bersifat daruriyat apabila tidak ada, maka kemaslahatan dunia tidak berjalan dengan normal. Bahkan akan membawa kerusakan dan hilangnya kehidupan dunia. Dan bagi kehidupan di akhirat akan kehilangan keselamatan dan tidak mendapatkan nikmat. Yang kedua, hajiyat. Hajiyat adalah kemaslahah sekunder atau disebut pula dengan maslahat jalb al-masalih. Maslahat hajiyat adalah maslahat yang apabila tidak sampai terwujud tidak mengancam keselamatan manusia, namun hanya manusia akan mengalami kesulitan dalam kehidupannya. Maqasid asy syariah yang berkaitan dengan kategori ini merupakan kemaslahatan yang dibutuhkan demi memberikan keleluasan bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan
hidup, dan menghilangkan segala bentuk kesulitan yang akan menimpa manusia. Oleh karena itu, dalam perwujudannya antara lain Islam mensyariatkan hukum-hukum ruksyah atau keringanan dalam berbagai bidang fikih. Yang ketiga, tahsiniyat. Tahsiniyat adalah maslahat bersifat tersier. Yang dimaksud dengan tahsiniyat adalah segala sesuatu yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari 5 pokok tujuan hukum Islam dan juga tidak menimbulkan kesulitan. Maslahah dalam tingkat ini adalah maslahah yang bersifat pelengkap. Untuk memperjelas teori maqasid asy-syariah, berikut ini akan diuraikan hukum-hukum Islam yang disyariatkan untuk melindungi al-kulliyat al-khams sesuai dengan peringkatnya, yaitu daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Yang pertama, hifz ad-din atau memelihara agama. Dalam peringkat daruriyat diterapkan ajaran-ajaran yang bertujuan untuk mewujudkan pemeliharaan agama, seperti ajaran tentang keimanan atau seperti iman kepada Allah, mengetahui sifat-sifatnya, dan iman kepada hari akhir. Perintah menjalankan ibadah wajib seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Anjuran melaksanakan ibadah yang sifat sunnah dan senantiasa melakukan berpegang teguh dan mendakwakan agama. Dalam peringkat hajiyat, sebagai upaya untuk menghindari kesulitan Islam, menetapkan hukum diperbolehkannya sholat jamaah dan sholat qashar bagi orang yang sedang berpergian. Diperbolehkannya tidak berpuasa bagi orang yang sedang berpergian dan sakit. Dalam peringkat tahsiniyat, sebagai upaya menunjukkan tingkat martabat manusia dan sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Allah, ditetapkan hukum menutup aurat bagi di dalam maupun di luar sholat, membersihkan badan, pakaian, dan tempat. Yang kedua, hifz an-nafs atau memelihara jiwa. Dalam peringkat daruriyat, demi terwujudnya perlindungan jiwa disyariatkan pernikahan sebagai sarana lahirnya jiwa manusia. Untuk melindungi jiwa disyariatkannya terpenuhi kebutuhan biologis manusia berupa sandang, pangan, dan papan. Dalam peringkat hajiyat diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Dalam peringkat tahsiniyat, seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum. Yang ketiga, hifz al-nafs atau nafs, memelihara keturunan. Dalam peringkat daruriyat disyariatkan menikah dan dilarang zina. Dalam peringkat hajiyat ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akan nikah dan diberikannya hak talak padanya. Dalam peringkat tahsiniyat disyariatkannya hitbah atau walimah dalam perkawinan. Yang keempat, hifz al-aql atau memelihara akal. Dalam peringkat daruriyat diharamkan meminum minuman keras. Dalam peringkat hajiyat dianjurkan untuk menuntut ilmu pengetahuan. Dalam peringkat tahsiniyat dianjurkan untuk menjauhkan diri dari penghayal dan mendengarkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Yang kelima, hifz al-mal atau memelihara harta. Dalam peringkat daruriyat disyariatkan tentang tata cara pemilihan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Dalam peringkat hajiyat seperti disyariatkannya jual beli dengan cara akad salam. Dalam peringkat tahsiniyat disyariatkan ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecohan dan penipuan. Berdasarkan tingkat cakupannya. Yang pertama, maqasid asy-syariah yang bersifat kulliyah, yaitu maslahat yang bersifat universal yang kebaikan dan manfaatnya kembali kepada orang banyak. Contohnya membela negara dari serangan musuh dan menjaga hadis dari usaha pemalsuan. Yang kedua, maqasid asy-syariah yang bersifat juz'iyah, yaitu maslahat yang bersifat parsial atau individual, seperti
pensyariatan berbagai bentuk muamalah berdasarkan tingkat kekuatan dalil pendukung. Yang pertama, maqasid asy-syariah yang bersifat qat'i, yaitu sesuatu yang diyakini membawa kemaslahatan karena didukung oleh dalil-dalil yang tidak mungkin lagi ditakwili. Yang kedua, maqasid asy-syariah yang bersifat zanni, yaitu maslahat yang diputuskan oleh akal atau maslahat yang ditunjuk oleh dalil zanni dari syara'. Yang ketiga, maqasid asy-syariah yang bersifat wahmiyah, yaitu maslahat atau kebaikan yang dihayalkan akan bisa dicapai. Padahal kalau direnungkan lebih dalam justru yang akan muncul adalah mudarat dan mafsadat. Berdasarkan tingkat keaslian. Yang pertama, maqasid asy-syariah yang bersifat asliyah atau utama atau asal, yaitu tujuan-tujuan dari segala sesuatu yang pelaksanaannya wajib bagi mukallaf. Contoh dari maqasid ini adalah pernikahan dengan maksud menghasilkan keturunan. Dengan adanya pernikahan, tentunya akan menjadi jalan untuk memperoleh keturunan yang merupakan tujuan utama dari pernikahan. Yang kedua, maqasid asy-syariah yang bersifat ta'biyah atau pendukung, yaitu tujuan-tujuan yang lahir di balik pelaksanaan tujuan asas yang utama. Maqasid asy-syariah dalam kategori ini meliputi apa yang menjadi kebutuhan naluri manusia. Signifikasi pemahaman maqasid asy-syariah. Pemahaman seorang mujtahid tentang maqasid asy-syariah sangat penting. Pentingnya memahami maqasid asy-syariah tidak hanya bagi praktisi hukum, tetapi juga bagi masyarakat muslim secara umum. Bagi masyarakat muslim secara umum, memahami maqasid asy-syariah memberi pemahaman bahwa syariah itu mempunyai wilayah kajian yang sangat luas. Dengan memahami maqasid asy-syariah bisa dibedakan mana yang mendatangkan kemaslahatan yang harus dilaksanakan dan mana yang mengandung kerusakan yang harus dihindari. Sedangkan bagi praktisi hukum Islam, pemahaman terhadap maqasid asy-syariah adalah suatu keniscayaan. Jika ditemukan dalil yang menjelaskan, maka yang dijadikan dasar hukum adalah dalil tersebut. Jika tidak menemukan dalil dari Al-Quran, maka harus menelusuri hadis-hadis mutawatir. Kalau tidak ditemukan hadis mutawatir, baru menelusuri hadis ahad. Apabila tidak ditemukan juga, maka harus melihat maqasid asy-syariah dan aspek maslahatnya terlebih dahulu, baru diterapkan pada metode-metode ijtihad yang relevan. Dengan paparan tersebut, berarti bahwa pemahaman mengenai maqasid asy-syariah menjadi kunci bagi keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya. Selanjutnya adalah istidlal. Apa sih istidlal itu? Istidlal secara bahasa berarti meminta petunjuk, memperoleh dalil, dan menarik kesimpulan. Imam Al-Dimyati memberikan arti istidlal secara umum, yaitu mencari dalil untuk mencapai tujuan yang diminta. Dalam proses pencarian, Al-Quran menjadi rujukan yang pertama, As-Sunnah menjadi alternatif kedua, Ijma' menjadi yang ketiga, dan Qiyas pilihan berikutnya. Dalil adalah isim fa'il dari kata dalai berarti petunjuk, sedangkan istidlal menurut bahasa berarti pengambilan dalil. Dalil merupakan objek material dan istidlal merupakan objek formil. Dalam usul fiqh, pembagian dalil bermacam-macam. Ada ulama yang membagi dalil menjadi 6. Al-Quran, As-Sunnah, Al-Maslahah, Mazhab Asy-Syafi'i, Al-Urf, dan Syar'u man qablana. Sedangkan qiyas dan ijma masih rancu bila dimasukkan sebagai dalil, yaitu objek material, tapi lebih tepat dimasukkan ke dalam istidlal atau objek formil, sebab ia mempergunakan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai dalilnya. Demikian pula dengan istihsan, istislah, dan sat al-dzariyah lebih tepat dimasukkan ke dalam istidlal yang objeknya formil, sebab ia menjadikan al-maslahah sebagai dalilnya. Dasar hukum istidlal. Allah memerintahkan untuk mengembalikan segala urusan dan permasalahan kepada Al-Quran dan Sunnah, sebagaimana firman Allah pada surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, serta ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Al-Quran
dan Rasul. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Imam Ibnu Katsir berkata bahwa ini perintah Allah untuk mengembalikan semua permasalahan yang diperselisihkan baik pada masalah dasar agama atau cabangnya kepada Al-Quran dan Sunnah. Mafhumnya menunjukkan larangan untuk menyandarkan permasalahan hanya kepada akal semata. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.